Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Melihat murid Heng Hong yang saat itu melancarkan serangan ke arahnya, Yu Zhang pun dengan santai mengangkat pedangnya dan langsung menebaskan pedangnya itu kepada leher murid itu, yang membuat murid itu pun langsung meninggoy saat itu. Melihat kejadian yang sangat mengejutkan terjadi di depan matanya, Heng Hong pun menjadi kaget dan berkata di dalam hati, kenapa dia mengayunkan pedang dengan sangat cepat. Namun gak lama, Heng Hong pun berkata, "Nak, kekuatanmu memang cukup bagus. Bergabunglah denganku di benteng teratas dan aku bisa menyelamatkan nyawamu." Namun, Yu Zhang yang mendengar itu malah tersenyum dan berkata, "Kau mau berlutut atau mati?" Mendengar penghinaan besar itu, Heng Hong pun langsung melesat untuk membunuh Yu Zhang yang ada di depannya. Yu Zhang pun saat itu mengangkat pedangnya di hadapan murid-muridnya sambil berkata, "Perhatikan ini baik-baik. Guru akan mengajari kalian dan menunjukkan ini sekali." Yu Zhang pun saat itu menebaskan ayunan pedang tepat ke arah si Heng Hong, yang membuat ayunan pedang dari Yu Zhang sampai melukai Heng Hong. Heng Hong yang terkena luka dari serangan Yu Zhang itu pun langsung mundur. Namun, melihat Heng Hong yang saat itu mundur, Yu Zhang kembali tersenyum dan berkata, "Aku bahkan belum melepaskan kekuatanku. Kenapa kau tidak berlutut?" Mendengar itu, orang-orang dari sekte Heng Hong pun menjadi sangat kesal karena mereka nggak bisa mengalahkan si Yu Zhang. Bahkan Heng Hong saat itu berkata di dalam hati, mungkinkah energi pedang tadi adalah pedang legendary yang bergerak sesuka hati? Kenapa dia bisa menguasai hal itu? Heng Hong pun saat itu meminta seluruh pasukannya untuk diam. Dan kemudian Heng Hong pun berlutut dan berkata, "Barusan aku tidak bisa melihat dan tidak menyadari betapa kuatnya seniorku ini. Aku berharap senior tidak akan mengingat kesalahan penjahat bodoh ini." Namun di sini Heng Hong pun berkata di dalam hati, "Yo, pedang bergerak sesuka hati. Hanya master tingkat Nation Soul yang memenuhi syarat yang bisa memahami niat pedang seperti ini." Namun Yu Zhang yang mendengar itu berkata bahwa dirinya nggak keberatan sama tingkah Heng Hong seperti sebelumnya. Heng Hong pun menjadi ketakutan dan berkata di dalam hati, "Siapa yang mengatakan bahwa Yu Zhang adalah sampah? Aku mendengar bahwa Yu Zhang baru berusia 18 tahun. Bos Nation Soul yang begitu muda disebut sampah seperti itu. Bukankah yang menyebarkan informasi itu sangat bodoh?" Dan kemudian Heng Hong pun berkata, "Senior, jangan bercanda. Aku nggak mungkin berani melawanmu. Aku hanyalah sampah kecil di hadapanmu. Kenapa Anda tidak memperlakukanku seperti sampah dan membiarkanku untuk pergi dari sini?" Di sisi lain, terlihatlah pasukan yang lain yang saat itu sedang menuju ke sekte dari Yu Zhang. Itu adalah orang yang sebelumnya ada di atas benteng. Gak lama, bawahannya itu pun berkata kepada orang itu, "Bos, dengan niat pedang yang begitu menakutkan, mungkinkah tetua sekte Mystical Sword telah datang?" Si bos saat itu juga menganggap hal yang sama seperti yang dikatakan oleh bawahannya. Namun gak lama bawahannya kembali berkata, "Dengan bos yang ada di sini, Master Nation Soul juga bisa tepar di hadapannya." Bosnya yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Ikuti saja aku, gak mungkin ada yang bisa menghentikan diriku." Mereka pun saat itu kembali menuju ke sekte milik Yu Zhang. Namun di sisi lain, terlihatlah Xing He yang saat itu juga bergerak mengarah ke sekte milik Yu Zhang. Dia pun kemudian berkata di dalam hati, "Kenapa aku merasakan niat pedang yang begitu kuat? Mungkinkah orang-orang dari sekte Mystical Sword ada di sini?" Namun kemudian Xing He pun tetap maju dan berkata di dalam hati, "Jika dilihat dari niat pedangnya, itu tidak terlihat seperti orang dari sekte Mystic Sword. Mungkinkah itu berasal dari Nine Sword Mountain?"
Tidak peduli siapa itu, dia akan menjadi mangsaku. Di sisi lain, terlihatlah Qian yang saat itu sudah menuju ke sana. Qian pun juga bingung kenapa ada aura yang begitu kuat. Gak mungkin sekte terdahulu dari sekte Mystical Sword gagal membunuh master sekte sebelumnya. Tapi siapa yang ada di depannya saat ini? Dan kemudian mereka bertiga pun turun di hadapan Yu Zhang. Yu Zhang yang melihat itu pun terdiam sejenak. Dan kemudian Yu Zhang pun berkata, Nine Sword Mountain ternyata benar-benar seheboh ini. Gak lama, seseorang dengan badan besar pun berkata, nah, serahkan harta itu, akan kujamin kau tidak mati. Namun Yu Zhang yang melihat itu pun berkata di dalam hati, serahkan apa? Apa mereka menginginkan pedangku? Seharusnya tidak, meskipun ini senjata spiritual tingkat atas. Ini tidak akan membuat pertempuran yang sangat besar. Mereka pasti melihat populasi Nine Sword Mountain yang layu dan ingin merebut tanah ini dariku. Yu Zhang pun kemudian mengarahkan pedangnya sambil melepaskan auranya. Kau bisa mencoba mengambilnya, jika tidak kau pergi dari sini. Di sini, Yu Zhang juga berkata di dalam hati, meskipun aku hanya tingkat ke-9 dari Rana Troyuan, dengan pedang bergerak sesuka hati, apakah kau kira aku nggak bisa melawan tahap akhir dari Rana Jiedan? Mendengar itu, seseorang dengan badan besar itu pun sangat marah. Namun gak lama, dirinya merasakan kepekaan aura milik Yu Zhang dan bertanya-tanya kenapa Yu Zhang bisa sekuat ini. Xing He yang melihat itu pun jadi bersemangat. Sedangkan Qian yang melihat itu pun tersenyum dan berkata, tanpa diduga dia bisa memahami keadaan yang bergerak bebas. Ini pasti keterampilan yang diwarisi dari sekte Nine Sword Mountain. Aku harus mendapatkan keterampilan ini. Kemudian seseorang dengan badan besar itu pun mengajak yang lain untuk bergabung dan menghabisi Yu Zhang untuk merebut hartanya. Namun Xing He malah maju sendiri dan berkata, apakah kau merasa layak menggabungkan kekuatan denganku? Di sisi lain, Qian yang melihat itu pun menjadi khawatir dan berkata di dalam hati, Xing He benar-benar melakukan gerakan langsung. Aku tidak boleh membiarkan orang gila ini mendapatkan teknik kuat itu. Kemudian, Qian pun maju untuk menghancurkan pergerakan dari Xing He. Qian pun berkata kepada Yu Zhang, rekan Taois, aku Chang Qian, murid tetua Wang dari sekte Mystical Sword, akan membantumu. Yu Zhang yang mendengar itu pun jadi kaget dan berkata di dalam hati, apa? Dia murid dari musuh? Jika ini bukan waktu yang tepat, aku benar-benar ingin membunuhnya sekarang juga. Tapi nggak masalah, mari kita gunakan dia dulu dan buat rencana. Orang ini kekuatannya sepertinya cukup bagus. Aku akan menggunakannya. Yu Zhang pun saat itu melihat ke arah Heng Hong dan bertanya, hei, apakah kau ingin belajar ilmu pedang sungguhan? Heng Hong yang mendengar itu pun kaget dan berkata di dalam hati, senior, apakah itu artinya kau ingin menerimaku sebagai murid? Heng Hong pun saat itu mengingat tentang dirinya yang saat itu dilayani oleh banyak orang. Heng Hong pun kembali berkata di dalam hati, aku telah berlatih selama 100 tahun, menyanjung dan menindas yang lemah dalam 100 tahun terakhir. Aku telah lama melupakan niat asli berlatih pedang. Heng Hong yang mendengar itu pun kemudian menangis dan berkata dengan tulus, senior, sejujurnya aku ingin belajar pedang. Yu Zhang yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, orang ini sepertinya sangat bodoh, tapi aku menyukai dirinya. Yu Zhang pun kemudian berkata pada Heng Hong, hentikan mereka. Jika kau berhasil setelah kejadian ini, orang-orang di benteng ekstrim akan menjadi muridku dari sekte luar Nine Sword Mountain. Dan jika kau benar-benar bisa berperilaku baik, aku nggak keberatan mengajarimu ilmu pedang yang sebenarnya.
Mendengar itu, para pasukan Heng Hong dan juga Heng Hong pun bersedia untuk membantu Yu Zhang mengalahkan para penyusup yang saat itu datang ke sana. Dan di sini diketahui bahwa orang berbadan besar itu bernama Yang De. Heng Hong pun saat itu membawa pasukan untuk mengalahkan prajurit dari Yang De. Yang De yang melihat itu pun marah dan mencoba membunuh Heng Hong. Tetapi Yu Zhang saat itu datang menebaskan pedangnya pada Yang De sambil berkata, "Kau mau kemana? Lawanmu adalah aku. Jangan pernah mengabaikan musuhmu." Yang De yang saat itu menahan serangan dari Yu Zhang pun sampai terpental dan kemudian kaget sambil berkata di dalam hati, "Aku menahannya dengan kekuatan penuhku, tapi aku bahkan sampai terpental. Anak ini sangat aneh. Kenapa dia mampu bersaing dengan tahap akhir dari Rana Jidan? Tampaknya meskipun ranahku telah mengalami kemunduran, kekuatanku bahkan telah meningkat." Namun sebelum dia selesai berkata itu di dalam hati, Yu Zhang tiba-tiba terlihat melesat ke arahnya. Yu Zhang pun saat itu kembali menebaskan pedangnya ke arah Yang De. Yang De yang melihat itu pun berusaha menahan semua serangan dari Yu Zhang dan kemudian berkata, "Basis kultivasi apa yang sebenarnya kau miliki?" Yu Zhang yang melihat Yang De kesulitan itu pun tersenyum dan berkata, "Basis kultivasiku. Kenapa kau ingin tahu lebih banyak? Bukankah aku bisa membunuhmu di sini?" Yu Zhang pun saat itu memadatkan aura pada pedangnya dan terlihatlah aura kemerahan yang memenuhi seluruh tempat itu. Dan setelah itu, Yu Zhang pun menembakkan aura itu pada Yang De, yang membuat Yang De saat itu sampai gemetar dan gak bisa bergerak. Yu Zhang pun kemudian melesat ke arah Yang De. Yang De pun saat itu kembali memaksa tubuhnya dan mencoba menahan serangan dari Yu Zhang. Yang De pun sempat berkata, "Kau bukan seseorang kultivator di alam True Yuan." Tiba-tiba, Yang De pun melepaskan pembatasnya dan menciptakan aura keunguan di sekitar tubuhnya, sehingga serangan dari Yu Zhang gak berhasil mengenainya. Yang De pun saat itu berlari sambil berkata di dalam hatinya, "Dia sebenarnya sangat kuat. Situasi saat ini sangat mengerikan. Jika aku terus di sini, aku pasti akan mati. Sebaiknya aku harus segera pergi dari sini." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!